Aplikasi Marango, NIM 132021034. Kelas A, saya dari Prodi S1 Perawatan 3 Santa Elizabeth Medan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi, dan mekanisme sistem pernapasan. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan pernapasan? Jadi, pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau yang disebut dengan O2, pengeluaran karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan sampel oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel tersebut berlangsung. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi sistem respirasi manusia. Yang pertama itu adalah hidung atau yang biasa disebut dengan nasal. Udara yang masuk di hidung melalui mekanisme inspirasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi itu adalah proses masuknya udara luar ke dalam tubuh. Yang kedua itu faring. Faring ini merupakan proses persilangan jalur udara dan makanan bertemu. Tempat yang dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Fungsi sebagai saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar menuju tenggorokan. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan melalui paru-paru, yaitu ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Yang kedua itu orofaring, terletak di belakang rongga mulut, mempunyai kret yang bernama epiglottis ke saluran pernapasan yang berfungsi sebagai tempat udara dan masuknya lewat makanan lewat. Yang terakhir itulah laryngofaring, yaitu paling akhir dari faring, yang berfungsi sebagai menerima makanan dari orofaring dan meneruskannya ke osofagus. Sistem yang ketiga adalah laring. Laring ini adalah bagian saluran pernapasan terletak di depan epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan yang salurannya masing-masing. Epiglottis merupakan bukan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan turun dari esofagus ke lambung. Epiglottis terbentuk sehingga udara pernapasan yang masuk laring yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Laring juga terdapat hubungan antara faring dan trakea. Yang keempat ada trakea. Nah, trakea ini panjangnya 12 cm pada laki-laki dan pada perempuan 10 cm pada wanita. Berbentuk pipa atau berbentuk C. Trakea tulang perawan berbentuk cincin yang terletak pada 12 cm sampai 20 cm yang berfungsi mengalirkan udara yang masuk ke paru-paru. Paru-paru pada saat proses pernapasan. Yang kelima ada bronkus atau cabang tenggorokan yang berhubungan antara trachea dan paru-paru. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran pernapasan ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantong udara alveolus dan yang terakhir itu adalah pulmo atau yang disebut dengan paru-paru. Ini paru-paru teman-teman. Nah, paru-paru ini juga terbagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan atau destra dan paru-paru kiri yang disebut dengan sinistra. Paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme ya teman-teman. Mekanisme pernapasan saat bernapas kita menghirup udara melalui hidung atau bisa disebut nasal. Udara yang hirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Di dalam rongga hidung terdapat silia yang menyaring udara dilembabkan oleh silinder dan terdapat saturasi, yaitu menyekat atau memisahkan antara lubang hidung kanan dan kiri. Kemudian udara masuk ke faring.
Nah, faring terbagi menjadi tiga: nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Faring terdapat di belakang hidung dan orofaring berada di belakang mulut, dan laringofaring terdapat di percabangan antara laring dan faring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuknya udara dan makanan ke saluran masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Kemudian dari laring udara masuk ke trakea. Kemudian dari trakea masuk ke bronkus. Kemudian masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru dan melewati paru-paru destra dan sinistra, kemudian masuk ke alveoli. Nah, terjadilah pertukaran gas dan pada paru-paru di mana di setiap dindingnya dilapisi oleh sel-sel tipis datar. Demikianlah penjelasan tentang sistem pernapasan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam Stika Santa Elizabeth Medan.